Pada kajian surat Al-Hajj ayat 41 yang lalu tentang perintah Allah dalam mengisi kemerdekaan, bagian yang ketiga adalah mengajak orang lain berbuat baik. Sekarang bagian keempat, wa nahau 'anil munkar, mencegah orang lain berbuat mungkar. Perintah Allah kepada kita agar kita berbuat sesuatu untuk mencegah berbagai macam bentuk kejahatan yang ada di depan kita. Bahkan Allah sangat keras perintahnya sampai-sampai akan mengutuk, melaknat orang-orang yang diam, tidak berbuat apa-apa ketika terjadi kemungkaran di hadapannya. Dalam surat Al-Maidah ayat 78-79, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila 'ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah orang-orang kafir dari keturunan Bani Israel yang kutukannya itu disampaikan melalui lisan Nabi Isa dan lisan Nabi Daud karena mereka diam, tidak melakukan apapun terhadap segala kemungkaran. Jadi orang yang diam itu adalah orang yang terkutuk. Sehingga ada sesuatu yang harus kita perbuat untuk menghentikan. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana di negara kita adalah negara hukum? Maka tentu saja kita harus juga berbuat sesuai dengan koridor hukum. Kenapa? Karena memang kita tidak bisa bertindak sendiri-sendiri. Setidak-tidaknya kita punya koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dengan aparat pemerintah setempat, dengan pihak-pihak kepolisian untuk menunjukkan bahwa kita sudah berbuat. Karena nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat jika kita diam. Karena itulah, maka tidak bisa kita berdiam diri. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana masyarakat kita adalah masyarakat yang heterogen? Perbuatan mungkar yang dimaksud di sini adalah banyak yang sifatnya universal, artinya pakai akal sehat saja orang tahu. Tanpa agama pun orang tahu, membunuh itu nggak boleh, berjudi itu merusak gitu ya, mencuri itu nggak boleh dan seterusnya. Dengan akal sehat saja sudah tahu. Sehingga nggak ada urusan dengan masyarakat heterogen majemuk. Justru sebaliknya, kita harus bekerja sama dengan semua komponen untuk bisa memberantas berbagai macam bentuk kemungkaran. Ada narkoba, ada prostitusi, ada perjudian dan sebagainya yang akan merusak tatanan sosial dan tatanan kemasyarakatan. Maka tidak ada hubungannya dengan masyarakat heterogen, justru mari saling bahu-membahu bagaimana berbagai macam bentuk kemungkaran harus lenyap di muka bumi ini. Salah satu yang paling mengerikan adalah korupsi yang sudah sangat besar jumlahnya, sangat mengkhawatirkan. Jika kita diam, tidak berbuat apa-apa, maka kita menjadi orang yang terlaknat, orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 78 dan 79. Semoga kita masih bisa mempertanggungjawabkan di akhirat nanti setelah kematian kita, karena kita sudah berbuat sesuatu untuk mengurangi, mencegah, kemudian memberantas segala macam bentuk kejahatan. Ada kontribusi yang kita berikan semuanya.